Halo semuanya, jadi hari ini kita akan ngerjain tugas bahasa Indonesia dari Bu Nurul, yang dimana tugas ini nanti kita akan diskusi mengenai ciri fisik dan batin dari puisi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Dadah! Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nita Kotsar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari diksi dan contoh-contoh diksi dari puisi tersebut. Nah, pengertian dari diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan gagasan atau cerita. Pemilihan diksi yang tepat sangat penting untuk menciptakan makna yang diinginkan dan untuk memastikan bahwa pembaca dapat memahami teks dengan baik. Diksi mencukupi gaya bahasa dan ungkapan yang membantu membentuk susunan dan ekspresi dalam tulisan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh diksi dalam puisi tersebut. Diksi dalam puisi ini cenderung sederhana namun penuh makna. Pilihan kata seperti lelah, bahagia, dan cinta menciptakan nuansa emosional yang kuat. Kata-kata ini dipilih untuk menggambarkan perasaan yang dalam hubungan antara dunia individu. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Muhammad Saraf Farsana dan saya berdiri di sini untuk menjelaskan tentang pengimajian. Pengimajian atau imaji adalah penggunaan kata-kata untuk menggambarkan pengalaman indrawi. Imaji dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti imaji visual atau penglihatan, auditif atau pendengaran, dan taktil atau perabaan. Pengimajian ini bertujuan untuk membuat pembaca seolah-olah mengalami apa yang dialami penyair. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh tentang pengimajian yang ada dalam suatu puisi Malaikat Juga Tahu. Yang pertama adalah imaji visual atau penglihatan. Contohnya adalah kadang malaikat tak bersayap, tak cemberang, dan tak rupawan, yang menggambarkan malaikat sebagai sosok yang tidak memiliki kesempurnaan fisik seperti stereotip malaikat, tapi memberikan bayangan visual yang sederhana. Dan kemudian yang kedua, imaji perasaan atau emosional. Lelahmu jadi lelahku, juga bahagiamu jadi bahagiaku, membuat pembaca atau pendengar ikut merasakan kelelahan dan kebahagiaan yang dibagi bersama. Dan yang terakhir adalah imaji pendengaran. Kau selalu meminta terus untuk kutemani, yang menggambarkan interaksi verbal antara dua orang yang menciptakan suasana percakapan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Latifah yang akan menjelaskan pengertian kata konkret dan juga contoh pemilihan kata tersebut dalam puisi. Baik, kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti objek atau fenomena yang nyata. Penggunaan kata konkret dalam puisi membantu menciptakan imaji yang jelas dan juga spesifik, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami makna yang disampaikan. Adapun contoh dari kata konkret dalam puisi ini termasuk malaikat, kasih, dan juga pacar. Kata-kata ini memberikan gambaran yang nyata tentang tema cinta dan pengorbanan. Meskipun ada elemen abstrak, penggunaan kata konkret membantu pembaca membayangkan situasi yang dihadapi penyair. Semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Mukhtar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bahasa figuratif. Jadi bahasa figuratif mencakup penggunaan gaya bahasa yang tidak literal untuk menyampaikan makna dengan cara yang lebih kreatif. Ini sering melibatkan kiasan atau perbandingan seperti metafora dan simile yang menambah kedalaman dan keindahan pada puisi. Figuratif terlihat jelas dalam penggunaan metafora dan kiasan. Misalnya, malaikat tak bersayap merupakan metafora untuk menggambarkan cinta yang tidak selalu glamor tetapi tetap berarti. Ini menunjukkan bahwa cinta sejati seringkali tidak terlihat oleh mata. Halo semuanya, perkenalkan saya Gabriela yang akan menjelaskan mengenai pengertian tipografi dan bagaimana pengimplementasian tipografi tersebut di dalam puisi ini. Nah, seperti yang kita ketahui, tipografi dalam puisi merujuk pada pengaturan visual teks, termasuk bagaimana baris-baris puisi disusun di dalam suatu halaman. Nah, itu mencakup aspek seperti jarak antar kata, penggunaan huruf kapital, dan penempatan tanda baca. Tipografi dapat mempengaruhi cara pembaca memahami dan merasakan puisi. Nah, baik, selanjutnya contoh-contoh tipografi dalam puisi tersebut seperti adanya penggunaan bait. Nah, puisi itu kan disusun dalam suatu bait-bait pendek yang memudahkan pembaca untuk mencerna isi dan emosi dari setiap bagian.
Nah, seperti di dalam puisi ini, di mana setiap baitnya itu dalam setiap makna dalam satu puisi tersebut terdiri atas dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, itu merupakan salah satu contoh tipografi. Selanjutnya ada pula pengulangan frasa, yang dimana pada frasa terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan diulang beberapa kali dalam puisi. Nah, pengulangan ini tidak hanya menekankan pesan bahwa cinta sejati tidak selalu terlihat sempurna, tetapi juga menciptakan ritme yang menyentuh. Dan ada pula contoh tipografi lainnya seperti pemisahan baris, format visual, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja contoh bagaimana definisi dan bagaimana contoh tipografi dalam puisi tersebut. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tema. Tema adalah pikiran utama dalam puisi yang menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Tema berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan ide-ide dalam puisi dan memberikan konteks bagi pembaca. Selanjutnya kita masuk ke contoh tema. Nah, tema yang terdapat pada puisi tersebut adalah cinta yang tulus dan pengorbanan. Penyair mengekspresikan bagaimana cinta sejati tidak selalu terlihat sempurna, tapi tetap kuat dan berbahagia. Ada juga tema tentang penerimaan diri dari keikhlasan dan hubungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perasaan penyair. Perasaan penyair adalah sikap atau emosi yang diungkapkan dalam puisi. Ini seringkali dipengaruhi oleh latar belakang penyair, termasuk pengalaman pribadi dan pandangan hidupnya. Perasaan ini dapat bervariasi dari kebahagiaan hingga kesedihan. Baik, adapun contoh perasaan penyair terungkap melalui ungkapan kerinduan dan harapan. Ada rasa lelah namun tetap setia menunggu cinta yang diinginkan. Penyair menunjukkan ketulusan hati meskipun menghadapi tantangan dalam hubungan. Dan suasana nada merujuk pada sikap penyair terhadap audiensnya dan berhubungan erat dengan makna serta perasaan dalam puisi. Suasana adalah perasaan keseluruhan yang diciptakan oleh puisi melalui penggunaan diksi, imaji, dan elemen lainnya. Keduanya bekerja sama untuk membentuk pengalaman emosional bagi pembaca. Nada puisi ini cenderung melankolis namun optimis. Suasana yang diciptakan adalah campuran antara kesedihan karena ketidakpastian cinta dan harapan bahwa cinta sejati akan diakui. Ini menciptakan kedalaman emosional bagi pembaca. Baik, selanjutnya ialah bagaimana ciri batin yang terakhir dari puisi tersebut, yakni adanya pesan ataupun amanat. Pesan atau amanat adalah inti dari apa yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Ini bisa berupa ajakan, pelajaran hidup, atau refleksi tentang suatu isu tertentu. Pesan ini seringkali merupakan hasil dari kombinasi semua unsur lain dalam puisi. Jadi pesan dan amanat ini tentu saja terkandung di dalam puisi tersebut. Selanjutnya, pesan yang terkandung di dalam puisi ini yakni adanya cinta sejati tidak selalu tampak sempurna ataupun glamor, tetapi memiliki kekuatan dan keindahan tersendiri. Nah, di sini juga disebutkan bahwa malaikat sebagai simbol kasih sayang menunjukkan bahwa cinta yang tulus akan selalu dikenal oleh mereka yang benar-benar memahami arti cinta. Nah, Oke guys, jadi mungkin cuma itu ya jawaban dari kita tadi mengenai tugas-tugas hari ini. Jadi semoga apa yang kita bacakan dan jawab tadi mungkin dapat betul-betul tertanam di dalam pikiran teman-teman, dan teman-teman jadi tahu apa itu ciri fisik maupun batin dari puisi. Mungkin cukup sekian, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.